Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kalteng Invest Talk, ruang dialog resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Tempat kita berbagi informasi, inspirasi, dan wawasan mengenai berbagai potensi pembangunan yang sedang dan akan terus kita kembangkan bersama. Saya Maudina Syafira yang akan menemani Sobat Invest di sini di podcast kali ini. Provinsi Kalimantan Tengah dianugerahi potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Ada beberapa sektor unggulan yang saat ini menjadi primadona bagi para investor, yaitu sektor perkebunan, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan strategis, yaitu peluang investasi unggulan yang ada di Kalimantan Tengah. Seperti yang kita ketahui, Kalimantan Tengah dikenal memiliki sumber daya alam yang kuat, peluang investasi yang berkembang, dan berbagai sektor unggulan dengan peluang investasi yang terus bertumbuh mulai dari sektor pertanian, pertahanan pangan, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata alam yang berkelanjutan. Tentunya, untuk membahas materi kali ini, kita sudah kedatangan narasumber istimewa. Di sini saya bersama 3 narasumber yang sangat-sangat istimewa dan juga berkredibilitas dalam mengenai tentang investasi di Kalimantan Tengah. Bersama saya di sini ada bersama Bapak Sugianto SPT-MSI selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palangkaraya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dan juga di sini kita juga bersama Ibu Eka Mulyaningrum SSTP-MSI selaku Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal. Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Di sini juga bersama Ibu Sri Wulandari ST selaku Selamat siang, Mbak. Ya, Ibu Wulan selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Apa kabar Bapak Ibu di siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Baik. sehat. Kali ini saya bersama Bapak dan Ibu yang akan membantu Sobat Invest memperkenalkan atau menjelaskan tentang investasi yang ada di Kalimantan Tengah. Namun sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dan membahas mengenai investasi yang ada di Kalimantan Tengah, tentunya kita bisa menyaksikan bersama sekilas video dari iPro Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi kita sudah saksikan video iPro Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang kita akan memperdalam lagi agar kita lebih jelas, lebih tahu. Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wulan. Di sini kita akan menyampaikan pertanyaan. Ibu ada yang bertanya mengenai tentang investasi dari Kalimantan Tengah sendiri. Pertanyaannya, kalau kita lihat kondisi saat ini, Ibu, bagaimana gambaran iklim investasi di Kalimantan Tengah dan sektor apa saja yang paling diminati investor sekarang?
Oke, siap. Jadi Kalimantan Tengah saat ini berada pada fase percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, dan dengan luas wilayah Kalimantan Tengah kurang lebih 153 km persegi, kami memiliki sumber daya alam yang melimpah, akses logistik yang terus berkembang, dan kedekatan strategis dengan ibu kota Nusantara. Dengan anugerah potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, ada beberapa sektor unggulan yang menjadi primadona bagi para investor. Yang pertama didominasi oleh sektor primer, khususnya sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Yang kedua adalah sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, juga memberikan kinerja yang signifikan sebagai sektor unggulan pendukung, sejalan dengan arah kebijakan ketahanan pangan nasional. Yang ketiga adalah sektor sekunder, yaitu pada industri pengolahan, terutama industri makanan menjadi sektor yang paling dominan dalam realisasi investasi, yang menunjukkan peningkatan aktivitas industri berbasis sumber daya lokal. Selain itu, sektor pariwisata berbasis alam atau ekoturism juga semakin diminati karena Kalimantan Tengah memiliki kekayaan hayati tropis yang unik, terutama Taman Nasional Sebango serta habitat orangutan. Yang tidak kalah penting, kami di DPM PTSP Provinsi Kalimantan Tengah itu terus memastikan kemudahan perizinan dan penyederhanaan layanan investasi, sehingga iklim investasi di Kalimantan Tengah semakin kondusif bagi pelaku usaha. Seperti itu, Mbak. Baik, lalu nih Ibu, untuk kedepannya, langkah apa saja yang sedang dan akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan minat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah? Rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi terfokus pada pembangunan sumber daya alam berkelanjutan, hilirisasi industri, penciptaan pusat pertumbuhan strategis, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri energi terbarukan, serta peningkatan investasi melalui kolaborasi swasta dan kemudahan bagi investor untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik Ibu, lalu nih Ibu, di balik potensi besar yang sudah Ibu sebutkan tadi, tantangan apa saja yang masih dihadapi dalam pengembangan investasi di Kalimantan Tengah? Di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu sumber daya alam yang luar biasa dan beragam. Dalam meningkatkan investasi, ada beberapa tantangan investasi di Kalimantan Tengah, meliputi keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas darat dan kawasan industri itu masih minim, kualitas sumber daya alam yang masih sangat perlu ditingkatkan, regulasi dan birokrasi yang perlu lebih terintegrasi, serta ketergantungan kita pada sektor sumber daya alam seperti tambang dan sawit yang disertai dengan isu yang terkait dengan tata ruang dan pembebasan lahan, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan investasi. Baik, tadi kita sudah mendengar apa saja hambatan maupun dukungan dari Kalimantan Tengah. Sekarang kita akan beralih kepada Ibu Eka. Di sini ada pertanyaan Ibu. Menurut Ibu, apa saja keunggulan Kalimantan Tengah sehingga cocok dijadikan tujuan investasi khususnya bagi investor baru, Ibu? Oke, jadi untuk Provinsi Kalimantan Tengah, kita memiliki beberapa faktor strategis yang menjadikan Kalimantan Tengah sendiri layak sebagai tujuan investasi. Yang pertama adalah mungkin posisi geografis Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan, sehingga hal itu dapat memudahkan akses distribusi barang jasa di antara provinsi-provinsi lain di sekitarnya di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Selatan, bahkan sampai Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua, ketersediaan lahan yang masih luas. Hal itu memberikan peluang pengembangan sektor-sektor produktif. Kemudian yang ketiga, tentu saja dukungan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan perizinan menjadi nilai tambah tersendiri, mulai dari adanya layanan OSS, kemudian pendampingan investor, hingga fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
Dan yang tak kalah penting, faktor strategisnya yaitu pemerintah provinsi sendiri dalam hal ini, juga mungkin pemerintah kota dalam hal ini juga hadir. Kami berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi. Baik, membahas tentang iklim, Ibu. Di era digital, itu bagaimana Ibu pemanfaatan teknologi untuk promosi investasi di Kalimantan Tengah itu sendiri, Ibu? Baik, tentu saja di era digital ini kita juga harus bisa mengupgrade diri yang dulu mungkin masih banyak hal kita lakukan secara konvensional, tapi sekarang kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kita harus juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk terutama dalam hal ini secara khusus promosi investasi. Salah satu yang sudah dilaksanakan di DPMP TSP Kalimantan Tengah untuk melaksanakan promosi investasi secara digital melalui peluncuran aplikasi berbasis website yaitu SIIPIN atau dalam domainnya Kalteng Invest. Itu memberikan informasi bagi publik tentang apa-apa peluang potensi investasi yang ada di Kalimantan Tengah dilengkapi dengan lokasi-lokasinya. Selain itu, secara digital juga DPMP TSP Provinsi Kalteng berkolaborasi dengan BKPM selalu melakukan updating data terkait potensi, peluang maupun proyek investasi yang tersedia di Kalimantan Tengah dalam platformnya PIR, yaitu Potensi Investasi Regional miliknya BKPM. Itu sasarannya memang untuk calon investor global, karena memang platformnya PIR itu adalah platform bersama yang diampu oleh Kementerian Investasi dengan tujuan promosi secara skala internasional. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh DPMP TSP Provinsi Kalimantan Tengah adalah menyusun materi promosi secara digital. Contohnya mungkin dalam kesempatan tadi yang sudah tayang adalah ada iPro yang sudah kita bentuk materi promosinya bentuk video, itu bisa kita tayangkan di dalam platform-platform digital kita dengan tujuan untuk menjangkau investor global secara lebih luas dan efisien. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Sobat Invest, tadi kita sudah mendapatkan gambaran peluang investasi dari sisi kebijakan provinsi. Selanjutnya, kita tentunya ingin melihat potensi investasi langsung di lapangan. Untuk itu kami beralih ke Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya. Bapak, izin di sini ada pertanyaan. Tentunya saat ini kita berada di kawasan ekowisata Penangkaran Rusa. Betul. Menurut Bapak, apakah kawasan seperti ini berpotensi dikembangkan sebagai peluang investasi, Bapak? Ya, tentu saja bisa dikembangkan, Mbak. Karena kita berpandang ada 3 aspek yang perlu kita ketahui. Ya, mungkin yang pertama ini terkait dengan plotting kawasan yang jelas. Jadi sesuai dengan RT RWP atau RT ya, rencana detail bahwa wilayah Kota Palangkaraya ini sudah terfokus. Jadi lokasi-lokasi ya salah satunya adalah di kawasan Rusa ini bahwa untuk pengembangan ekoturism atau ekowisata bahwa Kota Palangkaraya ini jadi sudah telah ditetapkan yaitu perencanaan kawasan ya, yang terarah sehingga memberikan kepastian lokasi. Dan ini sudah ditetapkan dalam SK Wali Kota bahwa lokasi ini merupakan kawasan budidaya peternakan. Nah, salah satunya adalah pengembangan kawasan rusa atau penangkaran kawasan rusa. Yang kedua, ini faktor aspek kedua ini yang mendukung, salah satunya adalah luas lahan. Bahwa luas lahan di Kalimantan Tengah ini ketersediaan lahan itu beragam. Dan kebetulan untuk lokasi yang ada saat ini Mbak, ini luasannya adalah 200 hektar. Nah, ini merupakan kawasan ekoturism yaitu penangkaran rusa yang dikembangkan sejak tahun 2017 yang lalu. Dan yang terakhir ini sebagai kunci utama juga bahwa aspek dari infrastruktur.
Perlu kita ketahui bahwa infrastruktur ini yang sangat beragam. Salah satunya yang menjadi utama, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Jadi jalan dari lokasi utama sampai ke lokasi ini sepanjang 7 kilo itu semua sudah pengerasan, jadi sampai ke tempat ini. Dan kedua, ini juga sudah ada jaringan listrik, ya, jaringan listrik yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan ya lokasi ekoturism ini. Dan ada beberapa lagi yaitu menara pantau dan ada juga kandang-kandang sebagai kandang penangkaran di dalam itu. Baik, Bapak. Lalu Pak, bagaimana peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya dalam mendukung investasi di sektor ekoturism tadi, Bapak? Ya, tentunya bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini sebagai leading sektor atau instansi teknis yang membidangi fungsi dari peternakannya, ya, peternakan, karena di sini ini kolaborasi antara peternakan dengan wisata. Dan sampai saat ini juga kita terus, salah satunya ini bukti dukung tadi dari PTSP Provinsi, dari pariwisata dan provinsi maupun kota selalu mendukung kegiatan-kegiatan ini. Dan salah satunya ini ada bagaimana kita merangsang untuk mendukung investasi ini. Salah satunya kita juga harus bagaimana bisa menarik investor, ya, itu datang ke Palangkaraya ini. Ya, kita tentunya kita akan memberikan fasilitas-fasilitas, ya, paling tidak dari situ seperti dukungan fasilitas dan koordinasi pariwisata terkait kota, provinsi maupun pusatnya. Dan selain itu juga Dinas juga membantu kemudahan berinvestasi di Kalimantan Tengah ini. Baik, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang dukungan. Lalu di sini mungkin Sobat Invest ada yang penasaran nih, Mbak. Nih Pak, apa saja sih Pak latar belakang atau ide awal dibangunnya penangkaran rusa di Kalimantan Tengah ini, Pak? Ya, jadi sebelumnya kita ini ada inovasi, ya, bahwa Kota Palangkaraya ini adalah merupakan kota jasa, dan yang paling potensi di sini adalah pendidikan, pariwisata maupun kesehatan. Nah, selain sektor-sektor yang lain termasuk pertanian, gitu ya. Jadi ide ini bahwa di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya ini ternyata ada plasma nutfah berupa rusa sambar atau Quercus uniform, ya. Nah, itu ternyata plasma nutfah ini ada beberapa hutan yang memang di Palangkaraya ini. Jadi begitu melihat itu, bagaimana caranya bahwa rusa-rusa ini bisa kita kembang biakkan sebagai plasma nutfah dan jangan sampai punah, gitu. Nah, kebetulan karena lokasi-lokasi ini kita yang terpilih ini salah satunya merupakan lokasi yang strategis dan memang masih antara pertanian dengan hutan masih alami, gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan atau penangkaran rusa ini bisa berkembang tanpa mengurangi lingkungan. Jadi bukti bahwa kita konservasi hutan tetap kita laksanakan, tapi dari sektor wisatanya juga masuk, gitu. Baik, tapi Pak, bagaimana nih Pak, dan mengapa sih masyarakat itu perlu datang ke kawasan ini, dan daya tarik apa saja yang bisa dinikmati selain penangkaran rusa yang sudah Bapak sebutkan tadi, Pak? Ya, jadi perlu kita ketahui juga kalau di kawasan rusa ini setiap hari Sabtu maupun Minggu itu pasti ada yang berkunjung ke sini, ya, itu baik itu ada yang muda, ada yang memang keluarga, ya. Salah satu datang ke sini itu untuk relaksasi, ya. Jadi yang di kota notabene-nya agak jenuh, ternyata begitu masuk ke wilayah penangkaran rusa ini bisa relaksasi dan pengalaman baru, koneksi dengan alam. Jadi bukan cuma rusa, tapi di sini bisa kita memandang alam yang notabene-nya adalah alam masih alami, ya, maksudnya natural, gitu ya. Dan kebetulan pengalaman-pengalaman ini selain itu juga merupakan sarana prasarana edukasi dan menyenangkan untuk keluarga. Dan karena destinasi seperti ini, ya,
bisa menawarkan suatu ketenangan, ya, keindahan alam, ya, kesempatan berinteraksi langsung dengan lingkungan yang jauh dari hiruk pikuk kota. Jadi suasananya lebih tenang gitu, Pak. Baik, Bapak. Tapi Bapak dengan kemajuan zaman saat ini tentunya adanya dalam persaingan dengan destinasi wisata lain di Kalimantan Tengah. Lalu bagaimana Pak peluang investasi ekoturisme Panangkaran Rusa ini ke depannya? Iya, jadi sebenarnya ini bukan malah bukan menjadi daya saing, bukan ya. Jadi malah justru kita kolaborasi. Karena wisata-wisata yang ada di Kalimantan Tengah ini mempunyai ciri-ciri khas ya, ciri-ciri khusus. Kalau mungkin ada beberapa di lokasi-lokasi lain dengan air terjun, ada yang memang dengan air wisata dengan kapal susur. Nah, kalau di sini kita menawarkan justru untuk Penangkaran Rusa ini menawarkan yang memang kolaborasi yang biasanya melihat sesuatu yang ekstrim di sini masuk ke sini akan lebih tenang. Kalau kita lihat beberapa budaya ya seperti Dayak Rumah Betang di berbagai kabupaten seperti Barito Utara, Kota Rawingin Barat, dan Sukamara dengan fokus pada pengembangan akomodasi, kuliner, transportasi, atraksi maupun souvenir. Nah, adanya dukungan pemerintah untuk menarik investor. Baik, di sini mungkin Sobat Invest tadi Bapak ada menyebutkan kolaborasi. Nah, Sobat Invest di sini ingin tanya nih Pak, ingin tahu sudut pandang dari masing-masing Bapak Sugianto maupun Ibu Wulan tentang menurut Bapak dan Ibu, seberapa pentingkah kolaborasi antara pemerintah, investor, dan juga masyarakat dalam mendorong pertumbuhan investasi di Kalimantan Tengah ini? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Wulan. Oke, siap. Harapan kami dalam terwujudnya kolaborasi yang solid antara pemerintah dan seluruh pihak, pemerintah menyediakan regulasinya dan fasilitas investor membawa modal dan teknologi, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung operasional di lapangan. Dengan sinergi ini harapan kami pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah juga akan semakin kuat dan berkelanjutan seperti itu. Baik, mungkin dari Bapak Sugianto sendiri. Kami juga berharap bahwa investasi yang masuk ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa manfaat bagi para pelaku usaha lokal, ya, meliputi atau UMKM ya, dan pengrajin maupun pelaku budaya dan masyarakat luas. Jika kita bergerak bersama, maka lapangan kerja tercapai, pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi kreatif juga tumbuh dengan baik ya, dan masyarakat Kalimantan Tengah menjadi sejahtera gitu. Baik. Di sini Sobat Invest mungkin masih ada yang penasaran nih Pak dan Ibu. Di sini teman-teman mungkin ingin sekaligus menutup dari podcast ini. Kita tutup mungkin dengan apa aja sih Bapak Ibu alasan Kalteng ini harus dipromosikan sebagai destinasi investasi yang menarik bagi Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Eka. Baik, boleh Mbak. Jadi seperti yang sudah kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber, kita tentu sepakat bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah itu sangat melimpah. Nah, dengan kombinasi sumber daya alam yang dimiliki, kemudian posisi geografis yang strategis, ketersediaan lahan, kemudian kemudahan berusaha, serta stabilitas sosial yang kondusif yang ada di Kalimantan Tengah, tentu Kalimantan Tengah itu kita yakini menjadi sebuah lokasi untuk daerah tujuan penanaman modal yang memiliki daya saing yang kuat. Jadi sangat patut untuk kita promosikan terus karena investasi yang ada di Kalimantan Tengah peluangnya memang sungguh prospektif, kemudian berkelanjutan, bernilai tambah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tertentu. Tentunya itu harapan kita semuanya. Mungkin itu Mbak. Baik. Sobat Invest, dari kekayaan alam, lahan, tentunya lahan yang luas, sistem perizinan yang semakin mudah, hingga keindahan alam seperti yang kita saksikan hari ini bukan hanya menjanjikan, tapi juga siap
Terima kasih banyak kepada Ibu Ulan, Ibu Eka, dan Bapak sama-sama. Sugianto yang sudah menemani Sobat Invest di sini yang mungkin ingin tahu tentang investasi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini semoga rekan-rekan ataupun Sobat Invest bisa lebih tahu, lebih paham lagi tentang investasi yang ada di Kalimantan Tengah tentunya, dan juga saat ini kita berada di ekowisata Penangkaran Resa. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi bagi para investor, pelaku usaha, akademisi, dan juga masyarakat luas mengenai arah pembangunan dan peluang investasi yang bisa dikembangkan di Kalimantan Tengah. Saat ini saya akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Saya dan juga narasumber yang sangat hebat di sini undur diri, mohon pamit. Sampai bertemu lagi di podcast yang tentunya dengan episode-episode yang tidak kalah seru dan juga narasumber hebat lainnya. Saya Maudina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invest in Central Kalimantan, invest in the future. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak.